Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solehah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, setelah kita menjalani liburan selama kurang lebih 2 pekan, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam aktivitas belajar meskipun secara online. Semoga tidak mengurangi semangat antum semua ya. Salam dan salam tak lupa kita menyambungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, inna ad-dina indallahi al-Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Wa qala Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, anak yang saleh dan salihah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian daripada rukun iman kita, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dan sang pengatur. Tema pada pelajaran Saqafah Aqidah hari ini adalah penciptaan alam semesta bukanlah sesuatu yang batil. Di surah Ali Imran ayat 190 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Artinya, sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Quran surat Al-Imran ayat 190. Nah, ayat itu menerangkan tentang keberadaan alam semesta, keberadaan alam yang bisa kita amati. Apa? Yang pertama adalah adanya langit dan bumi. Adanya langit dan bumi tentu ada yang menciptakan. Kemudian selain itu terjadinya keteraturan yang ada di alam, yaitu adanya pergantian siang dan malam. Tidak mungkin alam semesta ini dapat dikatakan teratur apabila tidak adanya siang dan malam. Mengapa bisa terjadi siang dan malam dan kemudian manusia bisa menghitung hitungan bulan, hitungan tahun? Hal itu disebabkan karena adanya keteraturan. Masya Allah, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur itu semua. Nah, anak yang saleh dan salihah, tentu pengetahuan akan hal itu hanya bisa diketahui dan direnungi oleh orang-orang yang melakukan aktivitas tadabbur alam. Orang tersebut disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan julukan ulul albab. Dialah orang yang berfikir. Oleh sebab itu, hendaklah kita menjadi orang-orang yang senantiasa berfikir dalam rangka untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di balik alam semesta ini. Anak-anak yang saleh dan salihah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan siapakah itu ulul albab. Apakah dia adalah orang yang berfikir? Apakah dia adalah orang yang semata berfikir? Ternyata bukan. Orang yang dikatakan ulul albab bukan hanya orang yang berfikir, yang memikirkan langit dan bumi dan memikirkan keteraturan alam,
Tetapi orang yang ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini adalah ayat lanjutan dari ayat yang tadi Ustaz baca di surah Al-Imran ayat 190. Orang-orang yang dikatakan ulul albab adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi tadi seraya berkata, ya Tuhan kami, ya Rabb, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan batil, dengan sia-sia. Maha suci Engkau, subhanaka faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Masya Allah, itulah yang dikatakan ulul albab, orang yang senantiasa berfikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dikatakan ulul albab bisa kita simpulkan adalah orang yang berzikir dan berfikir tentang penciptaan alam semesta. Kemudian dia dapat menyimpulkan bahwa penciptaan alam dan kehidupan ini bukanlah sesuatu yang batil, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ada tujuan. Kalau kita mau mengamati alam semesta, bagaimana penciptaan langit dan bumi, bulan, bintang, matahari, dan galaksi yang lain, Masya Allah, adalah sesuatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang sangat besar. Jarak antara matahari dengan bumi itu mencapai jutaan kilometer. Ukuran matahari dengan bumi itu bandingannya seperti bola dengan kelereng. Dan selain itu, di luar itu ternyata masih terdapat banyak bintang-bintang yang lain. Masih banyak terdapat benda-benda langit yang lain yang juga ukurannya sangat besar dibandingkan dengan ukuran bumi. Sehingga menimbulkan pertanyaan, untuk apa Allah menciptakan langit yang tidak ada tiang dengan keindahannya? Untuk apa Allah menciptakan matahari yang bersinar terang dan tidak pernah padam hingga saat ini dan mungkin beberapa masa yang akan datang? Untuk apa Allah menciptakan bumi dengan keanekaragaman makhluk di dalamnya? Ada hewan, ada tumbuhan yang sangat beragam. Hal itu memberikan kita adanya pertanyaan di dalam pikiran, untuk apa Allah menciptakan itu semua? Jawabannya adalah seperti yang diungkapkan oleh orang yang ulul albab tadi, bahwa tidaklah Allah menciptakan itu semua dengan sia-sia, pasti ada tujuannya. Nah, anak yang sholih dan sholihah, untuk mengetahui tujuan daripada penciptaan alam semesta ini, tentunya kita harus membaca apa yang disampaikan oleh Allah itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan tujuan manusia diciptakan. Yang pertama adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kehadiran kita di bumi ini adalah untuk menjadi khalifah, untuk mengatur, untuk merawat alam yang kita tinggali ini. Karena kitalah yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di bumi untuk menjadi orang yang mengatur bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat bahwa sungguhnya dialah Allah yang akan menciptakan di bumi ini khalifah, dan dialah manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia harusnya merasa diistimewakan oleh Allah. Kita harus merasa bahwa kita itu telah dipilih oleh Allah, diistimewakan oleh Allah. Kenapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan menakjubkan. Ternyata itu buat manusia, itu diciptakan untuk manusia. Seharusnya kita merasa
diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan matahari itu untuk manusia. Allah menciptakan bumi itu untuk manusia. Dijadikannya alam semesta ini untuk kehidupan manusia. Seharusnya manusia tidak layak hidup dengan kesia-siaan. Karena Allah telah menciptakan di alam semesta ini kerumitan. Allah telah mengistimewakan manusia, memilih manusia untuk hidup di tempat yang luar biasa ini. Nah, akan sangat aneh apabila manusia menghabiskan waktunya dengan kesia-siaan tanpa bernilai ibadah sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Wajar jika orang seperti itu, yaitu orang yang hidupnya menghabiskan waktunya dengan yang sia-sia, bahkan mungkin dengan kemaksiatan yang hanya mendatangkan murka Allah, itu dikatakan sebagai orang yang tidak berpikir, bahkan dikatakan seperti binatang. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah dengan kesempurnaannya, diciptakan secara sempurna, dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah, merawat bumi, mengatur alam, tetapi dia tidak menjadikan keberadaannya sebagai manusia itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dia menghabiskan waktu dengan kesia-siaan dan bahkan dengan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, manusia yang berpikir, manusia yang berzikir adalah manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah manusia yang menyadari posisinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang senantiasa akan menjalani kehidupan dengan baik, tidak merusak lingkungan, tidak merusak alam, dan senantiasa menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah manusia yang dikatakan ulul albab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga materi ini bisa menjadi pengingat kita bahwa kita adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah. Ketika kita diciptakan oleh Allah, ketika kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, artinya Allah telah mengistimewakan kita. Allah telah mengistimewakan antum. Untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah dan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan demikian, kehidupan yang kita jalani haruslah diisi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Tidak layak kita sebagai manusia menghabiskan waktu hanya dengan main game misalkan. Sangat tidak layak. Binatang pun tidak main game. Ya, bagaimana kita manusia diciptakan oleh Allah, dikirim oleh Allah ke muka bumi ini untuk menjalani satu tugas sebagai hambanya, itu menghabiskan waktunya hanya untuk main game. Subhanallah. Atau menghabiskan waktunya hanya untuk nonton film misalkan, atau menghabiskan waktunya hanya untuk main misalkan. Tentu itu adalah aktivitas yang tidak sesuai dengan keberadaan kita sebagai manusia. Kita adalah hamba Allah yang istimewa, dan tentunya harus melakukan aktivitas yang istimewa pula. Dengan demikian, kita telah berhasil menjadi manusia yang ulul albab, manusia yang senantiasa berpikir dan berzikir kepada Allah, sehingga kita senantiasa melakukan amalan-amalan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ustaz akhiri kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.